barat biasanya dipandang sebagai tantangan. Gimana caranya aku keluar dari penderitaan ini, aku bisa menang dari penderitaan ini. Itu ciri peradaban barat. Misalnya ada pandangan dari, dulu pernah kita bahas, Arthur Schopenhauer. Beliau menulis tentang the world as will and idea, dunia sebagai keinginan dan ide. Katanya Schopenhauer, hidup ini digerakkan oleh keinginan kita. Hari ini kita masih bisa hidup, bergerak, aktif, itu kan karena ada keinginan. Sayangnya, tidak semua keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan bisa dipastikan sebagian besar keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, akhirnya apa? Karena keinginan kita tidak semua terpenuhi, kan lahir kekecewaan, lahir kesedihan, lahir penderitaan. Jadi, ternyata manusia itu hakikat hidupnya adalah menginginkan sesuatu, tapi di balik keinginan itu ada kondisi bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Berarti apa? Ya hidup ini ternyata intinya ya memang sulit, menderita. Kalau gitu apa gunanya hidup? Bunuh diri aja kok, katanya Arthur Schopenhauer. Ya jangan dikira bunuh diri itu bebas dari penderitaan, bebas dari keinginan. Justru bunuh diri itu kita terjebak pada keinginan yang lain. Keinginan untuk mati, keinginan untuk tidak ada masalah kalau saya sudah mati. Bisa-bisa kita tertipu. Jadi, ingin bebas dari penderitaan dengan mengakhiri hidup, karena menganggap hidup ini serba penderitaan, tapi kita terjerat oleh penderitaan yang baru. Terjerat oleh keinginan yang baru. Jalannya, katanya Schopenhauer, bukan dengan cara mengakhiri hidupnya, tapi apa? Mengontrol keinginannya. Jangan terlalu banyak karep, jangan terlalu mengandai-andai punya keinginan yang aneh-aneh. Nah, itu bisa jadi solusi untuk mengakhiri penderitaan. Jadi katanya Schopenhauer, ya diatur saja keinginannya. Jangan menginginkan yang aneh-aneh, yang tidak terjangkau, sehingga kita tidak banyak kecewa. Nah, itu gayanya Arthur Schopenhauer. Nietzsche, kemarin kita banyak membahas tentang Nietzsche. Nietzsche punya quote yang sangat terkenal, "To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering." Hidup berarti menderita. Untuk survive berarti memberi makna terhadap penderitaan. Jadi katanya Nietzsche, tidak bisa, hidup itu memang isinya penderitaan. Caranya biar tidak menderita, biar selamat dari penderitaan apa? Kalau di Nietzsche ya, find some meaning in the suffering. Temukan makna dalam penderitaan. Di pertemuan 2 minggu yang lalu kan kita menyebut secara fenomenologis setiap orang menempelkan makna. Jadi tempelkan judul, tempelkan makna agar penderitaan ini tidak berbunyi penderitaan. Di sesi kemarin saya contohkan ketika ada teman kita diputus pacarnya, jangan dikasih judul diputus pacarnya ini sebagai dia sedang disakiti atau dicampakkan oleh pacarnya. Kasih saja judul dia diselamatkan dari pacarnya yang tidak beres itu. Oh, itu meaning namanya. Alhamdulillah dia pisah sekarang daripada kalau pisah nanti besok setelah menikah. Itu namanya give some meaning. Mahasiswa yang tidak lulus-lulus, jangan dikasih judul tidak lulus-lulus, nanti stres. Beri saja judul mahasiswa yang harus lebih banyak belajar lagi. Mahasiswa yang diberi kesempatan untuk belajar lebih lama, dan seterusnya. Itu namanya give some meaning.
Jadi kalau kita membaca secara lugu, ya penderitaan tetap penderitaan, tapi jalan keluarnya apa? Tempeli makna yang cocok sehingga tidak menderita. Kalau ada orang membentak kita, misalnya kita melakukan apa yang menurut kita benar, menurut dia salah, jangan dibaca itu sebagai bentaan kemarahan, tapi baca saja itu sebagai peringatan kepedulian, simbol kasih sayang. Wah, kita tidak jadi sakit hati. Jadi hidup ini memang menderita, tapi ada jalan keluarnya. To survive is to find some meaning in the suffering. Beri makna saja yang cocok sesuai keinginanmu, yang membuatmu bahagia. Nah, saya lanjutkan. Kalau di Nietzsche ada istilah Ja-Sagen. Ja-Sagen ini salah satu istilah yang terkenal dari Sartre yang artinya mengiyakan hidup. Hidup ini memang penderitaan, tapi jangan ditolak. Iyakan hidupmu. Apapun situasi yang menyakitkanmu, iyakan. Terima dulu. Karena kalau kita menolak situasi, kita tidak akan bisa keluar dari masalah, tidak akan bisa keluar dari penderitaan yang kita hadapi. Maka pertama-tama, ya sahen, mengiyakan hidup. Situasi kita hari ini yang serba rumit, serba tidak jelas gara-gara Corona, kita sebut saja memang sedang rumit dan sedang tidak jelas. Itu namanya mengiyakan. Jangan melarikan diri. Jangan menganggap tidak ada masalah. Ada masalah, ya diterima. Kita memang sedang bermasalah. Karena kalau mengiyakan saja belum, ya kita tidak akan ngerti ada masalah, apalagi mencari jalan keluar dari masalah. Jadi tipsnya Nietzsche selanjutnya, iyakan dulu masalahmu. Nah, baru kalau sudah diiyakan, sekarang keinginanmu apa? Kalau menurutmu ini menyakitkan, membuatmu menderita, keinginanmu apa? Disitulah nanti Nietzsche punya will to power konsepnya. Jadi, oke, kalau keinginanmu itu wujudkan. Kalau keinginanmu itu, ya lakukan. Jangan diam saja, jangan malas, jangan lemah. Jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Perjuangkan, wujudkan will to powermu. Keinginan, kalau makna letternya keinginan untuk menang, keinginan untuk berkuasa. Jadi, ada masalah, kita menderita, iyakan. Oke, iya, saya memang ada masalah, saya memang menderita, saya memang sulit. Iya, tapi saya ingin keluar dari penderitaan ini, saya ingin melakukan ini, saya ingin membuahkan itu, saya ingin menghasilkan ini, wujudkan itu. Jangan jadi orang lemah, jangan jadi orang yang ingin dikasihani. Itulah nanti will to power. Jadi kalau ini agak beda sama Schopenhauer tadi. Kalau Schopenhauer ada masalah karena kita banyak keinginan, ya sudah, kalau ingin tidak banyak masalah, dibatasi saja keinginannya. Kalau Nietzsche tidak, ada masalah, iyakan saja, kemudian keinginanmu apa, wujudkan untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi kalau Nietzsche malah perjuangkan, wujudkan. Kalau di Schopenhauer, kontrol dan batasi. Bedanya itu. Ada lagi, belum lama kita membahas Albert Camus tentang penderitaan. Kalau di Camus kemarin kan penderitaan itu, kenapa hidup ini menderita? Karena hidup ini absurd. Apa yang dimaksud absurd dalam hidup ini? Hidup ini isinya penuh kontradiksi-kontradiksi, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Kita seperti Sisyphus. Dulu kita ceritakan ya bagaimana Sisyphus ini oleh dewa dihukum untuk menggelindingkan batu dari bawah gunung ke atas. Kalau sudah sampai di atas,
dilepaskan lagi, menggelinding ke bawah, dia disuruh ngambil lagi, didorong lagi ke atas, sampai atas, dilepaskan, digelindingkan ke bawah, terus dia ke bawah lagi, dibawa lagi ke atas, terus digelindingkan ke bawah, terus begitu, tidak ada akhirnya. Hidup kita, katanya, kamu seperti ini, tidak jelas. Jadi apa, di mana awal, di mana akhir, apa target, apa tujuan, apa yang kita lakukan, ini sering tidak sinkron. Jadi hidup ini absurd. Ideal-ideal yang ada di kepala kita sering tidak nyambung dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Itu pun kita tetap merasa bahwa ideal-ideal kita itu luar biasa. Atau sebaliknya, kita tetap merasa yang kita lakukan itu cocok dan sesuai dengan ideal-ideal kita. Itu namanya absurd. Tapi katanya, kamu, iya sih hidup ini memang begitu. Semua orang juga begitu. Tidak ada hidup yang tidak absurd. Jalan satu-satunya apa? Ya nikmati saja hidup yang absurd ini. Kalau ada masalah, dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya kok absurd, ya tidak apa-apa. Kita nikmati saja, memang hidup ini cirinya absurd. Itu Albert Camus. Sama seperti tadi, Sisyphus tadi, sampai kiamat harus mendorong batu ke atas, terus menggelindingkan ke bawah, terus didorong lagi ke atas, digelindingkan ke bawah. Tapi dalam ceritanya Sisyphus ini gembira. Kalau kita kan stres, itu disuruh dorong batu dari bawah ke atas, kurang kerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam banyak aktivitas juga kayak Sisyphus ini, kurang kerjaan. Jadi banyak hal-hal tidak penting, banyak hal-hal sepele terus jadi sepele besar, luar biasa. Kadang-kadang yang penting, urgent, jadi sepele. Betapa absurdnya hidup kita. Nah itu katanya kamu, ya tidak apa-apa, ya hidup memang begitu, absurd, nikmati saja. Dan hadapi. Kalau kamu ingin berjuang, ya berjuang saja. Dan nikmati perjuangan itu, meskipun seabsurd apapun usaha dan hasilnya. Nah, dari 3 tokoh ini mungkin bisa tergambar. Jadi, seperti apa gaya para filosof barat menghadapi hidup yang cirinya penderitaan. Jadi barat terasa lebih optimis. Penderitaan diposisikan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Itu perspektif barat. Kita lanjutkan. Perspektif para filosof timur. Ini para filosof timur ini dulu kita belajar Taoisme, Konfusianisme, dan lain-lain. Kalau menurut para filosof timur secara umum, penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang, pengetahuannya kurang dalam. Jadi penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup. Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berpikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya, maka dia harus memperbaiki kesalahan ini, kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur, berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya, waktu kita
belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi begitu kita buka beberapa simpul pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa oh iya ya ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya, tidak tahu hikmahnya, kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ, sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini, bahwa tidak, penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filosof timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah, ini cara berpikir semacam ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi tidak melihat ke masalah, tapi melihat ke manusianya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita anggap sebagai sumber penderitaan, itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna, dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya. Kita lanjutkan. Tadi dari barat sudah, dari timur sudah. Sekarang kita pahami dari perspektif agama-agama. Perspektif agama-agama ini insya Allah kita semua sudah dapat dari 2 minggu yang lalu, dan banyak wacana yang kita baca dari banyak sumber bahwa hidup ini memang banyak ketemu dengan penderitaan yang itu secara umum adalah bisa merupakan cobaan dan ujian, bisa merupakan pembersihan atau pengampunan dari dosa-dosa, bisa juga merupakan bagian dari perjuangan untuk sampai pada Tuhan. Ini biasanya dalam agama-agama melihat penderitaan itu satu di antara 3 ini. Ada kalanya penderitaan itu merupakan ujian, cobaan, ya. Yang namanya ujian kan berarti pada akhirnya kita akan dapat reward kalau lulus. Orang yang punya perspektif ini melihat apapun, mengalami apapun akan dipandang sebagai ujian yang harus dia selesaikan, dia carikan solusi yang tepat sehingga akhirnya dia dapat pahala, dia dapat balasan, dia dapat kebahagiaan dari Tuhan. Itu gaya pertama. Gaya kedua, penderitaan harus kita alami untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan. Nanti banyak dalil yang menyatakan bahwa kalau kita diberi sakit, kalau kita mendapat musibah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Atau yang ketiga,
penderitaan adalah jalan yang harus ditempuh supaya orang bisa sampai pada Tuhan. Untuk menuju Tuhan itu kan banyak usaha, banyak upaya, banyak hal yang harus kita korbankan. Entah kecil, entah besar, entah kita anggap berat atau kita anggap biasa atau kita anggap ringan. Tapi kan di situ ada perjuangan, ada pengorbanan. Ketika ada pengorbanan, ya pasti ada sedikit atau banyak rasa menderita. Kita disuruh zakat, itu kan tidak enak. Menderita kita, sebagian harta kita dikasihkan ke orang lain, padahal kemarin mencarinya capek. Kita menyebutnya pengorbanan. Tapi itu kan kita jalani demi bisa sampai pada Tuhan. Disuruh haji, berapa sekarang biayanya haji? Sholat 5 waktu, itu kan pengorbanan mungkin di tenaga, pengorbanan mungkin di waktu, meskipun sebentar. Kan tidak ada orang yang sholatnya lama hari ini, mestinya kan ya sebentar-sebentar. Tapi kan kadang sebentar itu kan rasanya beratnya luar biasa. Semacam penderitaan, pengorbanan yang hebat. Tapi kita jalani saja, kenapa? Biar bisa sampai pada Tuhan. Nah, ini perspektif tentang penderitaan. Saya miskin tidak apa-apa asal Allah ridho. Nah, itu perspektif tentang penderitaan. Biar kita diridhoi oleh Allah. Nah, jadi agama-agama secara umum punya ciri 3 ini ketika membahas penderitaan. Yang paling terkenal di antara agama-agama yang menonjol sekali konsepnya tentang penderitaan kan Buddhisme. Dulu kita pernah membahas tentang Buddhisme ya. Dalam Buddhisme, penderitaan ini kan hakikat hidup. Jadi hidup ini hakikatnya menderita. Ini selaras dengan pengalamannya Siddhartha Gautama. Kalau dalam Buddhisme, penderitaan ini dikenal sebagai dukkha. Kata-kata ini diserap dalam bahasa Indonesia nanti jadi kata-kata yang artinya juga penderitaan, yaitu dukkha. Biasanya ada kalimat selanjutnya dukkha derita. Karena memang artinya dukkha itu penderitaan. Hidup ini pasti dukkha isinya, penderitaan. Penderitaan itu bisa penderitaan yang biasa, dukkha, misalnya sakit fisik, nah itu dukkha. Sariawan, sakit gigi, sakit perut, nah itu dukkha, penderitaan biasa. Ada penderitaan karena perubahan. Kalau dalam Buddhisme istilahnya viparinama dukkha. Misalnya menderita karena putus cinta, menderita karena terpaksa harus hidup dengan orang yang kita benci, menderita karena ditinggal orang yang kita sayangi, dan seterusnya. Ini kan terjadi perubahan. Itu sakit. Jadi karena apa? Karena situasi baru itu kan menyakitkan. Kemarin bersama, berdua, sekarang sendiri, itu kan menyakitkan. Kemarin tidak punya teman sekacau ini, sekarang punya teman sekacau ini. Akhirnya tiap hari makan hati. Ya, itu kan karena perubahan, itu juga dukkha. Kemarin tinggal di sana, hawanya panas sekali, orangnya marah-marah terus. Sudah terbiasa terhanyut ikutan marah-marah. Sekarang ganti situasi, isinya bukan orang marah-marah lagi, tapi orang pendiam semua. Wah, itu kan menderita. Jadi penderitaan karena perubahan. Intinya tidak tercapainya keinginan. Sehingga kita sedih, sehingga kita merasa gundah, dan seterusnya. Itu namanya viparinama dukkha. Yang ketiga, penderitaan karena kita sebagai manusia. Ini yang disebut penderitaan sebagai hakikat hidup. Bahwa sebagai manusia kita ini lahir dengan karakter manusia yang lemah,
banyak keterbatasan, tidak berdaya, nantinya tua dan juga mati. Ini kalau cerita tentang keterbatasan manusia, kalau manusia berhubungan dengan Buddhisme, ini saya ingat dulu saya zaman kuliah suka sekali baca cerita-cerita dari tradisi cerita-cerita Cina yang banyak serialnya itu. Yang saya ingat ada serial yang judulnya Golok Pembunuh Naga. Itu tokohnya Zhang Wuji. Saya masih ingat itu, Tio Buki. Dia ini ketua aliran, namanya aliran Ming. Ini hubungannya sama penderitaan. Jadi aliran Ming ini kalau pakai istilah Tiongkok namanya Ming Jiao. Ming Jiao itu agama cahaya. Ini aliran ini untuk orang-orang Tionghoa yang menganut agama. Dulu agama ini disebut sesuai nama pendirinya, yaitu Mani, dari Persia. Sehingga agama ini dikenal dengan nama Manikaisme. Meskipun ketika